Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tahun ini kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih ditakdirkan untuk menikmati kembali bulan Ramadan yang penuh berkah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa kita jalani dengan lebih baik dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Salawat salam mudah-mudahan tetap atas Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ajaran Islam lewat Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya sebagai suatu ajaran agama yang berupa atau berisi ritual-ritual keagamaan, akan tetapi lebih dari itu, Islam yang diturunkan Allah lewat Rasulullah Muhammad SAW merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan dengan begitu rapi, dengan begitu indah, yang tujuannya satu, yaitu agar manusia betul-betul menjadi makhluk Allah yang terbaik. Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Secara tekstual Allah berfirman bahwa aku ciptakan jin dan manusia. Mohon maaf, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini merupakan ayat yang mempunyai arti sangat dalam. Ini berarti bahwa satu-satunya tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tidaknya kehidupan kita sangat ditentukan oleh seberapa besar penghambaan atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, dari seluruh ajaran-ajaran Islam, salah satu yang terindah diantaranya adalah ajaran puasa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada seluruh umat yang beriman untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita semua tahu bahwa puasa adalah salah satu dari sekian ibadah yang oleh Allah tetap dilestarikan dari satu zaman Nabi ke Nabi selanjutnya. Di mana syariat semacam ini di dalam istilah usul fikih dikenal dengan syar'u man qablana atau syariat orang-orang sebelum kita. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai alasan khusus mengapa ada syariat-syariat yang ditetapkan di ajaran seluruh nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ada juga ajaran yang tidak ditetapkan. Ajaran yang ditetapkan kepada Nabi A belum tentu kemudian di periode selanjutnya di ajaran Nabi B ini ditetapkan. Untuk puasa Ramadan atau puasa wajib, Allah telah mensyariatkan ini dari satu zaman Nabi ke Nabi yang lain. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa memang puasa merupakan satu ibadah yang tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa mempunyai nilai arti penting sehingga kemudian Allah memandang perlu untuk mewajibkan puasa ini bukan hanya di zaman satu Nabi saja, bukan hanya di dalam syariat satu Nabi saja, tetapi Nabi-Nabi selanjutnya, termasuk kita, umat Rasulullah Muhammad SAW, tetap diwajibkan untuk melaksanakan puasa wajib atau yang saat ini kita kenal dengan puasa Ramadan. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan kita lahir dan batin. Allah memberikan kita satu kesempurnaan struktur dari struktur fisik dan struktur non-fisik. Puasa mempunyai tujuan mulia agar kita bertakwa,
Takwa selama ini kita kenal sebagai, atau takwa selama ini kita kenal berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Padahal lebih dalam dari itu, yang dinamakan dengan takwa sesungguhnya adalah penghambaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan dikatakan berhasil apabila puasa ini berhasil mencapai tujuan, dan salah satu indikator tujuan tersebut adalah apabila Ramadan berhasil mencetak kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul merasa tahu diri bahwa kita adalah hamba Allah. Diakui atau tidak, dalam kehidupan kita sehari-hari selama ini, kita memang secara lisan mengaku sebagai hamba Allah, tetapi perbuatan kita, pikiran kita masih mencerminkan bahwa kita ingin menyaingi Allah. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang berkuasa. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang lebih baik daripada orang lain. Kita juga merasa bahwa orang lain lebih rendah daripada diri kita. Ini berarti bahwa di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita, kita masih merasa secara tidak kita sengaja kita ingin menyaingi Allah. Puasa Ramadan bertujuan menghilangkan seluruh perasaan-perasaan semacam ini. Dengan puasa Ramadan diharapkan kita betul-betul menjadi hamba yang merasa diri sebagai hamba. Seorang hamba yang wajib menyembah kepada Allah, dan seorang hamba yang wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapat kita lalui dengan sukses, dengan segala totalitas penghambaan kita kepada Allah, sehingga keluar dari Ramadan kita betul-betul menjadi hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.